kita tak akan mungkin tertipu apabila kita memiliki ilmu. Disinilah perlunya kita duduk sejenak mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang berlaku, berlakulah. Akan membuat kita risau? Ya risau, tapi bukan risau yang menggelisahkan kita. Risau, tapi hati kita tetap tenang. Yang membuat kita takut? Ya takut, tapi bukan takut yang menjejaskan, yang mengganggu, yang merusak ketenangan hati kita. Nah, apa sebab? Sebab kita memperakui kelemahan kita, tetapi dalam waktu yang sama kita mengakui Allah yang Maha Kuat, maka bersambunglah kita dengan yang Maha Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tentang usaha-usaha untuk mencapai kelembutan hati, yaitu kajian melalui ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah untuk melembutkan hati kita supaya kita dapat tenang dalam menjalani hidup ini. Karena ketenangan hidup barulah kita dapatkan apabila kita memiliki hati yang lembut. Kelembutan hati akan dapat dilihat apabila hati kita itu bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan kita kepada Allah, kemudian karena pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita jalani dalam ujian hidup ini, berat seberat apapun, musibah berat seberat apapun, kita akan dapat mudah menjalaninya karena kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berlaku dengan kehendak dan kuasa Allah. Maka pastilah apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak lagi maha berkuasa atas segala sesuatu, pasti di sebalik apa yang berlaku itu ada hikmah. Maka hati kita yang lembut akan dapat menangkap hikmah. Pasti di setiap apa yang berlaku ada hikmah yang tersembunyi. Kita yakini, kita percayai, meskipun di awal-awal musibah itu menimpa kita tidak mengetahui apa hikmahnya, tetapi kita yakin, kita percaya karena keimanan kita kepada Allah, karena pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, maka hati kita menjadi tenang. Bahwasanya hikmah yang tersedia, yang menanti kita, jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berharga dari apa yang luput dari kita. Maka itulah yang membuat hati kita menjadi tenang
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman menjadi tenang hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Maka kajian kita tentang usaha-usaha mencapai kelembutan hati ini adalah kajian yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah membahaskan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kita adalah yang rendah, maka kita merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi. Allah adalah yang maha mulia. Kita menghinakan diri di hadapan Allah yang maha mulia. Nah, yang ketiga pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah Allah maha kuat. Maka kita memperakui kelemahan yang kita miliki. Kita ini lemah, tidak berdaya. Apabila kita memiliki kekuatan atau daya, sebenarnya daya dan kekuatan kita itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kuat sekarang ini, dapat duduk, dapat melangkahkan kaki ke masjid ini. Itu adalah karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Apabila Allah tarik kekuatan tersebut, lemah, kita perakui kelemahan kita, maka kita tak sampai ke masjid ini. Mengapa Bapak tak sampai ke masjid malam tadi? Kaki saya lemah. Nah, kita memperakui kelemahan kita. Tak kuat saya berjalan. Berdiri saja gemetar kaki saya. Berarti kita memperakui kelemahan yang kita miliki. Kita memperakui Allah yang maha kuat. Dalam waktu yang sama kita memperakui kelemahan yang kita miliki. Itu yang membuat hati kita menjadi lembut. Apabila kita berhadapan dengan musuh yang kuat sekalipun, yang mengusir kita dari kampung halaman kita, bahkan bukan hanya mengusir, memerangi kita untuk membunuh kita. Jumlah mereka ramai, jumlah kita tak seberapa. Mana yang lebih kuat? Yang jumlah ramai banyak atau yang jumlah sedikit? Ikut hukum kebiasaan lah. Pasti yang jumlah banyak. Kaum musyrikin Mekah itu ramai. Rasulullah dengan para sahabat jumlah sedikit di awal-awal dakwah di kota Mekah. Maka mereka diusir dari kota Mekah. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Surah Al-Hajj ayat 40. Orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa kebenaran, tidak lain. Mengapa mereka itu diusir? Illa ayyakulu, kecuali karena mereka mengatakan, karena ini saja sebabnya, Rabbuna Allah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Sambungan ayat ini yang berkaitan dengan pengajian kita. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Laqawiyyun, ini kajian kita ini. Sesungguhnya Allah maha kuat, qawi, kuat, aziz, perkasa. Kalau disebut perkasa berarti tak bisa dikalahkan. Kalau masih bisa dikalahkan itu tak perkasa itu. Setiap naik ring menang, TKO, semua lawan-lawannya tumbang, kalah. Berarti perkasa. 500 kali tanding, pernah satu kali kalah, perkasa? Tidak.
Dan Allah Maha Perkasa, tak pernah dapat dikalahkan oleh sesiapa. Pada akhirnya orang-orang musyrik yang mengusir Rasul dan para sahabat keluar dari kota Mekah dapat mengalahkan Rasulullah dan para sahabat. Pada waktu mereka mengusir, nampaknya Rasulullah dan para sahabat lemah. Tetapi di ujung ayat, wala yansurannallahu man yansuruh, sungguh pasti janji dari Allah, Allah akan memenangkan. La yansuranna, nah nun terakhir itu nun taukid, penekanan. Sungguh, la yang dipangkal itu lamul qasam, lam sumpah. Sumpah tujuannya untuk menekankan juga. Sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Menolongnya itu siapa? Allah. Menolong agama Allah. Jadi siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Mungkin di hadapan musuh-musuh mereka itu lemah karena musuh jumlahnya ramai, tetapi yang lemah ketika bersama dengan yang maha kuat, kuat. Anak kita lemah, badannya kecil, kurus dibanding dengan kawan-kawannya yang lain. Dia pergi sekolah selalu dibuli oleh kawannya, diganggu, dipukul, karena dia lemah, kecil. Itu ketika dia pergi ke sekolah sendiri. Tapi kalau ketika anak kita bersama dengan kita ke sekolah, berani kawan-kawan yang lain itu mengganggu dia? Nah, karena anak kita ini bersama dengan kita. Maka ketika kita bersama pula dengan Allah, ganggulah. Ganggu orang beriman yang bersama dengan Allah itu. Innallaha laqawi. La itu penekanan lagi. Sesungguhnya Allah maha kuat, aziz, maha perkasa. Kaum Quraisy dapat dikalahkan? Orang-orang musyrik kota Mekah dapat dikalahkan? Hanya selang 6 tahun saja. 6 tahun, tak sampai 2 periode. 6 Hijriah itu sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Itu sudah membuktikan kelemahan kaum musyrikin Mekah. Kemudian selepas itu pembukaan kota Mekah, habis sudah, tak ada kekuatan lagi kaum musyrikin di kota Mekah. Jadi Allah maha kuat, dan kita memperakui kelemahan kita. Dan ketika kita memperakui kelemahan kita, kita mengakui kita lemah di hadapan Allah yang maha kuat, itulah yang membuat kita yang lemah menjadi ada. Selesai pengajian. Itu yang buat kita menjadi. Silakan. Yang kononnya mengaku kuat sekarang ini untuk menganiaya kita, menindas kita, menzalimi kita. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zalamu. Ini ayat pangkal ayatnya. Tadi kan ayat 40 kan? Kalau kita baca dari ayat 39-nya, ayat ini menerangkan tentang sahabat bersama Rasulullah yang diusir dari kota Mekah, yang dikeluarkan dari kota Mekah sehingga Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah adalah karena mereka itu diperangi dan mereka itu dizalimi. Tetapi innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah untuk menolong hamba-hambanya amat berkuasa. Allah maha kuasa, dan kuasa Allah di atas segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Siapa yang kuat? Nabi Musa atau Fir'aun? Fir'aun itu penguasa negeri Mesir, beratus bahkan beribu tahun turun temurun, tak ada siapa yang bisa mengalahkan.
sampai mengaku diri menjadi Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Nabi Musa siapa? Nabi Musa itu sendiri pun besar tumbuhnya pun di istana Fir'aun itu sendiri. Hidupnya itu dengan belas kasihan Fir'aun itu juga. Kalaupun Nabi Musa itu dari kalangan Bani Israel, jumlah Bani Israel itu hanya 600.000 orang saja di Mesir. Dan mereka pun, Bani Israel, adalah pekerja kasar di Mesir, buruh-buruh kasar di Mesir. Sementara Fir'aun tentaranya saja alfu alfin, 1 juta banyaknya. 1 juta tentara langsung dipimpin oleh Fir'aun. Bani Israel hamba sahaya, budak belian, pekerja kasar 600.000. Kuat mana? Yang 1 juta atau 600.000? Hitung-hitungan angka-angka lah sekarang ini. Mana yang kuat? Tentara yang terlatih. Di sana ada Haman juga itu, menteri ya, menteri segala menteri, dia pegang kepandaian, kepintaran, tukang-tukang sihir bergabung di sana semua. Mana yang kuat? Fir'aun dengan tentara-tentaranya atau Nabi Musa dengan Bani Israel yang mereka itu adalah pekerja kasar di Mesir? Fir'aun atau Nabi Musa? Ini untuk menguji ketenangan hati nanti ini. Hati itu kan tenang atau tidak? Kalau enggak, percuma aja pengajian ini, tak akan tenang hati ini. Udah 3 tahun saya mengaji ketenangan hati, tak tenang-tenang hati saya, Ustaz. Ya, tak masuk kaji itu, macam mana mau tenang? Mana yang kuat nih setelah mengaji sekarang ini? Fir'aun atau Nabi Musa? Dari mana tahu Nabi Musa kuat? Oh, pada akhirnya Fir'aun dan tentaranya itu tak ada daya rupanya ketika ditenggelamkan di dalam laut. Bahkan Fir'aun sendiri pun mengaku ketika dia ditenggelamkan itu, sekarang Tuhan yang saya perakui adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi dah terlambat, nyawa sudah sampai di kerongkongan. Mana yang lebih kuat? Yang punya kebun sawit beribu-ribu hektar, karena dengan hartanya itu dia bisa beli siapa saja. Dia bisa bayar polisi, bisa menang di pengadilan, dia bisa bayar lawyer, hakim itu pun bisa dia sogok, bisa menang. Dengan kekuatan hartanya itu dia bisa menang di pengadilan. Dia punya banyak pengikut, subscribers, followers, apa lagi? Buzzer, banyak juga dia. Intarani ana aqalla minka malau wa walada. Di mana kita jumpa ayat ini? Ada 2 orang yang disebut di dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Yang satu kafir kepada Allah, yang satu beriman kepada Allah. Tapi yang beriman ini intarani ana saya aqalla minka malan, lebih sedikit darimu harta, wa walada, dan pengikut, anak, pengikut. Tapi yang sedikit harta dan pengikut ini beriman kepada Allah. Walakinna huwa rabbi, mengaku dialah Allah Tuhanku, la usyriku bi rabbi ahada, aku tidak akan menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Allah yang maha kuat, selain Allah. Ini tauhid ini. Selain Allah lemah.
maka yang punya harta sedikit, yang punya pengikut tak seberapa ini menasehati. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah kamu kafir? Karena yang kafir nih, kebun sawitnya banyak. Ini kalau kita buat ke sawit sekarang lah. Kalau dalam itu kebun kurma. Di tengah-tengah kebun kurma itu pula kebun anggur. Kalau anggur untuk diambil airnya, minuman. Kurma untuk diambil sebagai buah-buahan mengenyangkan. Dipagarlah kebun-kebun itu dengan pokok kurma. Setiap tahun mendatangkan hasil. Ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya tak fikirlah kebun saya ini akan merugikan saya. Artinya tidak mendatangkan hasil selama-lamanya, karena setiap tahun menguntungkan. Kalau saham naik, tak pernah turun sahamnya, naik terus. Mana yang lebih kuat, si kaya atau si miskin? Yang dalam cerita ini, dalam kisah ini, yang si kaya itu atau yang si miskin? Dinasihati, jangan kamu kafir. Harta saya ini tak akan habis selama-lamanya. Ma'azunnu an tabida hadhihi abada. Abadi selama-lamanya. Tak akan mungkin. Sombong. Dinasihati, tak mau. Menyangka kuat. Tapi rupanya di sana ada yang lebih kuat. Kononnya pohon kormanya itulah yang kuat, yang menahan kebunnya itu. Besoknya dia pergi ke kebunnya itu lagi, dia jumpa kebunnya itu khawiyatun ala urushiha, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Kebun lain tak mengapa, kebun itu aja yang hancur. Ada dia punya kekuatan untuk mempertahankan kebunnya itu. Perakuilah kelemahan diri. Itu kunci pengajian. Rasanya kita mungkin tak seberapalah kekayaan yang kita miliki ini berbanding yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata. Itu dia pengajian kita, kuat. Kalaulah dia mau, kalaulah. Kalau berkalau-kalau, andaian-andaian tak ada gunanya lagi. Andaikanlah dia ketika dia mau masuk ke kebunnya itu dia mengatakan tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah, niscaya tak akan terbalik kebunnya itu. Tapi karena dia angkuh, sombong, menganggap dirinya kuat, mestinya mengakui diri lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Tapi menyesal kemudian tak ada gunanya. Kalau mempelajari ini, wah, tenang hidup ini. Tapi ini yang mengambil tanah saya ini orang kuat nih Ustaz. Mana ada orang kuat? Tak ada. Allah yang maha kuat. Di atas yang kuat itu ada lagi yang lebih kuat, yang maha kuat. Hadapi saja. Tapi jangan tapi tenang saja lah. Kalau kita lemah, bersamalah dengan yang maha kuat. Nah, di dalam Al-Quran kita jumpai Allah menyebutkan namanya yang kuat itu berkaitan dengan rezeki. Kalau tadi berkaitan dengan apa tadi? Perang tadi ya, diusir dari kampung halaman. Tetapi rupanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allahu yarzuqu man yasha. Surah Asy-Syura ayat 19. Allahu yarzuqu, Allah memberikan rezeki kepada siapa? Man yasha, yang dia kehendaki.
Wa huwal qawiyyul aziz. Dialah Allah yang maha kuat dalam memberi rezeki. Allah maha kuat. Bermakna kalau Allah yang memberi rezeki itu maha kuat, kepada siapa rezeki itu disampaikan? Sampai. Karena yang menyampaikan rezeki itu adalah yang maha kuat. Mungkinkah rezeki semut dapat dihalang oleh gajah? Gajah itu besar badannya atau kecil badannya? Bisa si besar badan itu menghalang rezeki semut? Meskipun rezeki semut itu kecil badannya? Enggak. Maka kata orang tua-tua, rezeki semut sampai ke semut, jangan risau. Kalau memang ia rezeki kita, sampai ke kita. Ini orang kuat yang kita halang, yang kita hadapi ini. Enggak. Tak akan mungkin mampu menghalangi. Innallaha yarzuqu man yasha. Innallaha yarzuqu man yasha. Allahu yarzuqu man yasha. Wa huwal qawiyyul aziz. Hati menjadi tenang. Ambillah. Kalau memang ya rezeki saya, kamu tak akan bisa ngambilnya. Kamu kuat, tak ada yang kuat di hadapan Allah yang maha kuat. Kalau begini cara berpikir kita, hati bagaimana? Tenang atau enggak? Mengapa stres-stres lagi? Tak usah stres-stres. Ustaz bercakap aja mudah. Cobalah nanti kena ke Ustaz baru tahu. Janganlah berdoa macam tu. Masing-masing kita ini kan kita ya nasihat menasihati, tapi mudah-mudahan insyaallah dengan bekal keilmuan ini kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di dalam Al-Quran amalan orang-orang musyrik yang mereka ini salah dalam memahami Tuhan yang disembah. Kononnya Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu juga punya kekuatan. Mana ada kekuatan selain Allah? Tak ada. Nyi Roro Kidul sampai buat sesembahan punya kekuatan? Enggak. Tak ada. Penunggu Gunung Merapi, siapa dulu yang ngasih-ngasih sesajanya? Ada lagi? Pohon besar, batu besar, keris, dukun, pawang hujan. Ada kekuatan untuk menahan air hujan dari langit. Dengan pawang-pawangnya pasang kuyup segini. Wa minan nas, dan dari kalangan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia, Allah jelaskan, inilah dia kenyataan yang ada di tengah masyarakat, yaitu yang salah memahami bahwasanya di sana ada selain Allah yang punya kekuatan. Mana ada? Tanda. Maka jangan takut dengan dukun. Ini si fulan ini belakangnya dukun nih, backingnya dukun. Dukun mana paling kuat? Dukun Banten. Dukun mana? Dukun Thailand. Dukun Utara, dukun Selatan. Tak ada. Hati-hati itu cincinnya itu cincin dari dukun, dari jampi-jampi itu. Dengan air 7 muara, air 7 masjid. Tak perlu risau. Di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Ada kata kekuatan, bahwasanya kekuatan itu milik Allah semuanya.
Jadi kalau ada kekuatan tuh punya manusia, sebenarnya milik Allah. Allah bisa ambil. Dulu badan kuat, naik ring, kalah musuh, tumbang. Siapa? Petinju dunia dahulu tuh yang kuat itu. Bagaimana di penghujung usianya? Untuk berjalan pun menggigit. Ada penyakit Parkinson. Mana kekuatan yang dahulu nampak di ring itu? Allah ingin menampakkan kepada kita, tak ada kekuatan yang abadi, yang sejati pada makhluk itu tidak ada. Itu pelajaran sebenarnya itu. Pelajaran bagi yang bersangkutan, pelajaran bagi kita. Ini penyampaian ini bukan untuk merendahkan seseorang, enggak. Untuk mengambil pelajaran dari apa yang berlaku. Di Riau ini siapa yang paling kuat dulu rasanya? Siapa yang paling kuat? Tak bisa nyebut namanya ya. Berarti tak ada yang kuat berarti. Tak ada yang kuat. Annal quwwata lillahi jami'a. Jami'an semuanya tanpa terkecuali. Bermakna kalau ada kekuatan pada makhluk, itu adalah kekuatan yang ditumpangkan oleh Allah pada makhluk tersebut. Tumpangan, apa tumpangan itu? Titipan. Apa? Bukan milik sejati. Allah bisa saja mengambil kapan Allah kehendaki. Di antara manusia ada yang menyembah selain Allah. Mereka mencintai sesembahan itu seperti mereka mencintai Allah, bahkan lebih pula dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan menyimpang, menyekutukan Allah. Padahal sebenarnya kecintaan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan mestinya mereka mengetahui bahwasanya kekuatan adalah milik Allah. Wa annallaha syadidul adzab, sesungguhnya Allah amat dahsyat siksaannya. Jadi nampak sekali jelasnya Allah yang maha kuat, dan nampak sekali jelas kita ini memiliki kelemahan, kekurangan. Siapa orang yang lembut hati ya? Yaitu orang yang mengagungkan, memuliakan Allah yang maha kuat, kemudian memperakui diri memiliki kekurangan, kelemahan. Dan apabila seorang hamba itu mengakui dirinya lemah, maka dalam waktu yang sama dia akan menjadi kuat. Karena ketika itu ia bersama dengan yang maha kuat, dan itu menjadi janji Allah. Penutup pengajian. Kataballah itu maknanya Allah telah menetapkan. Bermakna sudah menjadi ketetapan, tak akan dirubah lagi. Inilah dia ketetapan Allah yang akan diberlakukan sepanjang masa sampai hari kiamat. Kataballah la aghlibanna ana wa rusuli. Sungguh aku dan Rasulku akan menang. Aku dan Rasulku akan menang. Allah, Rasul akan menang. Sekarang kan Rasul sudah tak ada lagi. Maknanya sekarang siapa yang berada di bawah kepemimpinan Rasulullah melalui umat baginda yang mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah, maka umat Rasulullah ini pasti menang. Umat Rasulullah pasti menang di India. Sekarang ini kan heboh sekarang di India kan. Pasti menang di India, pasti menang di Kanada, pasti menang di Uighur, pasti. Tapi kan umat Rasulullah nampak lemah sekali. Rasulullah dihina, dikeji. Ujian bagi kita. Masih percaya tidak kepada Allah yang maha kuat, yang maha perkasa? Kepercayaan, keyakinan kepada Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, itulah yang sebenarnya diinginkan dari kita.
Karena kita ingin menghadap Allah dalam keadaan yakin, percaya bahwasanya Allah Maha Kuat. Meskipun keadaan sekarang, keadaan realitanya sekarang ini, umat Islam ditindas di mana-mana, dianiaya di mana-mana, dikeji, diolok. Bahkan yang lebih menyedihkan tuh adalah yang mengkeji itu yang mengaku umat Islam pula. Muhammad pula namanya lagi. Nama itu nama Islam pula lagi. Tapi Islamophobia. Orang yang seperti ini tertipu dan terpedaya. Kita tak akan mungkin tertipu apabila kita memiliki ilmu. Disinilah perlunya kita duduk sejenak mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang berlaku, berlakulah. Akan membuat kita risau? Ya risau, tapi bukan risau yang menggelisahkan kita. Risau, tapi hati kita tetap tenang. Yang membuat kita takut? Ya takut, tapi bukan takut yang menjejaskan, yang mengganggu, yang merusak ketenangan hati kita. Apa sebab? Sebab kita memperakui kelemahan kita, tetapi dalam waktu yang sama kita mengakui Allah yang Maha Kuat, maka bersambunglah kita dengan yang Maha Kuat. Innallaha huwar razzaq. Siapa bisa nyambung? Apa sambungannya? Ini kaitan dengan rezeki ini. Innallaha huwar razzaq. Tak ada yang bisa nyambung. Patutlah stres cari rezeki. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki. Allah ikuti dengan perkataan berikutnya, Dzul Quwwatil Matin. Apa itu Dzul Quwwatil Matin? Dialah Allah Maha Pemberi rezeki, Dzul Quwwah, yang memiliki kekuatan, Al-Matin, yang kokoh, yang kekuatan itu tidak akan dapat dilemahkan oleh siapapun. Tenang, Allah Maha Kuat. Coba kita uji ya, Allah pemberi rezeki ya. Betul-betul tidak hati kita itu tenang? Di jalan apa kita ini, jalan ini? Ronggoan situ. Ada tidak yang jualan yang orang lain tidak menjual barang itu, dia saja yang jual barang itu? Ada umpamanya, kitalah yang menjual barang itu, orang lain tak ada jual. Kita dapat dari pabrik umpamanya, kitalah pemegang tunggal di sini. Mana-mana orang datang sini beli. Maka banyaklah orang membeli barang kita. Senang hati? Senang, dapat rezeki banyak berlimpah. Tiba-tiba orang buka pula di sebelah kita, jual rupanya barang yang sama pula lagi. Ada saingan kedua. Tak tahu kita, rupanya dia bisa mengambil dari tangan yang sebelum kita lagi. Berarti dia bisa dapat harga lebih murah. Dia jual barang yang sama di sebelah kedai kita dengan harga yang lebih murah pula. Wahai orang yang percaya kepada Allah pemberi rezeki, tenang atau gelisah? Jujur aja lah, jujur. Tenang Ustaz, kalau orang masih banyak ke kedai saya, meskipun harga saya lebih mahal, tapi orang masih percaya kepada saya, maka masih banyak orang ke kedai saya. Hati saya tenang. Enggak, orang ke kedainya banyak, dan ke kedai kita tak ada orang sama sekali. Kita sebut tak ada orang nih, didramatisir lah sedikit.
Setiap kali orang datang ke sebelah, setiap kali orang datang ke sebelah, parkirnya di depan kedai kita, belinya belanja. Hidup bagaimana? Jujur saja. Wahai orang yang percaya kepada Allah pemberi rezeki, tenang atau gelisah? Ini pengajian kita ini usaha untuk mencapai ketenangan hati. Kelembutan hati yang lembut itu tenang. Tenang atau gelisah? Payah jawabnya. Mau menjawab tenang, buktinya gelisah. Mau menjawab gelisah, nanti orang dengar pula tak masuk kaji nampak. Mesti tenang. Itulah dia ujian. Itulah dia ujian itu. Rezeki kita tak akan kemana. Tapi ini makom lebih tinggi lagi ya. Sebenarnya rezeki itu bukanlah jual beli yang kita dapat itu. Karena ada jual beli kan, barang kita jual, kita beli lagi barang, kita jual lagi, dapat untung. Sebenarnya bukan hanya itu rezeki. Memahami hidup sehingga faham kita apa yang berlaku pada diri kita itu, betul lah, ini adalah ujian hidup. Tapi saya tetap yakin Allah pemberi rezeki. Itulah dia rezeki yang lebih berharga, yaitu rezeki berupa keyakinan. Mana yang lebih berharga? Rezeki berupa jutaan uang yang kita dapat itu dari jual beli, atau keyakinan yang tak terbanding harganya dengan harta benda dunia? Yang mana yang lebih berharga? Piti perlu je Ustaz. Keyakinan iya juga. Tapi kan sekarang ini kan mesti memilih ini. Pertanyaan ini kan memilih mana yang ini mesti memilih. Kita masuk waktu Isya. Berapa? 1 menit lagi. Ini dah kesimpulan kita ini. Ini untuk makam yang tinggi, yaitu keyakinan yang kita dapatkan, buah dari ujian yang kita jalani adalah rezeki yang jauh lebih berharga dari rezeki yang berupa harta benda itu. Karena banyak orang yang memahami sekarang rezeki hanyalah berupa harta saja, uang saja. Tidak. Sekarang ini bertambah keimanan kita, keyakinan kita, itu adalah rezeki. Bertambah rezeki kita sekarang ini. Mana pula bertambah rezeki? Tadi saya sudah infakkan harta, Ustaz, berkurang rezeki saya. Karena selama ini memahami rezeki itu hanyalah uang saja. Padahal rezeki itu adalah apa saja yang bermanfaat, dan itu datangnya dari sisi Allah. Dan Allah pemberi rezeki itu adalah yang maha kuat, yang tidak akan dapat dihalang oleh sesiapapun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.